Saya akan tunggu, 5 menit lagi. Kita akan mulai jam 19.40. Oke Mas, siap. Mas, mohon maaf sebelumnya. Saya izin tanya nih. Ya, Ini kan saya lagi di luar. Kira-kira nanti kalau misalkan saya keluar rapat terus ganti device, kira-kira bisa nggak Mas? bisa bisa. Nanti juga ada rekamannya kok, Mas. Jadi nggak usah khawatir. Oke, baik, makasih ya Mas. Ya, oke, langsung aja saya mulai karena udah 19.40. Jadi untuk, mengawalinya, eee, oh ya, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Devin Zaki Pradipa. Saya di sini, sebagai perwakilan untuk sekolah Laravel, di mana saya akan mengajar tentang bagaimana cara untuk setup localization atau yang dengan mudahnya kita bisa untuk membuat website kita agar menjadi multilingual atau multibahasa. Oke, langsung aja, saya screen dulu. Oke, jadi langsung aja. Oh ya, sebelumnya ini karena saya sudah membuat untuk, boilerplate atau berbasis seperti boilerplate yang udah saya buat menggunakan Jetstream sebelumnya. Jadi kita bisa langsung aja pakai ini. Ini saya akan copy dan saya akan pasukkan di kolom komentar. Ini bisa dicek. Nah, itu terutama untuk yang branch main ya. Yang sebelumnya belum ada settingan untuk setup localization, yaitu ada di branch main. Nanti kalian bisa, clone aja di situ. Kalau ingin langsung lihat bagaimana jadinya nanti setup localization, bisa langsung aja check out ke branch setup localization. Oke, selanjutnya saya akan nge-clone dulu dari, eee, repositori saya.
Bentar. Hmm. Nah, maaf sebentar. Oke, coba langsung clone aja. Sudah, langsung kita masuk dengan perintah cd change directory ke Laravel, ke yang folder yang sudah kita clone tadi. Karena kita itu nge-clone dari GitHub, jangan lupa untuk composer install untuk menginstal vendor yang ada di package tersebut. Selanjutnya, jangan lupa kita juga install package yang dibutuhkan untuk JavaScript. Terserah kita menggunakan yarn atau npm, bebas. Kalau yarn ketik yarn saja, kalau npm install. Oke, langsung aja kita bisa masuk dan perintah quote dan titik untuk sebagai folder saat ini. Oke, kita bisa masuk aja multibahasa. Ini adalah hasil dari clone website yang sudah saya buat. Dan awal-awal kita harus membuat env kita terlebih dahulu. Setting env dulu, kita copy env example-nya, kita pastikan. Kita paste, lalu kita rename. Env app name-nya kita multi bahasa. Untuk DB-nya sendiri, oh ya, di sini nanti saya sudah membuat beberapa contoh seperti data produk, tapi belum ada CRUD-nya, cuma hanya menampilkan data, yaitu cuma get data saja, tapi sudah cukup. Saya ganti DB-nya menjadi DB multi bahasa. Oke. Selanjutnya kita pp artisan migrate. Yes. Oh ya, untuk sheet-nya jangan lupa juga. Nah, di sini saya sudah membuat produk fitur. Oke, kita lanjut dengan run untuk key-nya PHP artisan. Generate. Oke, langsung aja kita PHP artisan service. PHP artisan serve, maaf. Juga jangan lupa yarn dev. Nah, kita bisa masuk ke sini. Nah, ini karena kita menggunakan Jetstream, maka tampilannya awalnya akan default Laravel seperti biasa. Lalu ada login dan register. Karena di sini saya sudah membuat user, yaitu ini admin.gmail ini. Ini merupakan contoh user dummy. Login aja admin@gmail.com, passwordnya yaitu rahasia 123. Login saja. Oke, ini merupakan tampilan awal dari Laravel Jetstream yang sudah saya buat. Nah, di sini merupakan ada fitur produk. Produk ini isinya yaitu 6 produknya apa, quantity, price, dan description.
Di sini masih belum bisa, CRUD, hanya bisa Getar saja, dan karena tujuan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita membuat sebuah setup localization, atau gimana caranya agar membuat website kita itu menjadi multibahasa. Di sini nanti bahasa yang saya akan gunakan yaitu adalah bahasa Indonesia saja. Jadi nanti ada akan tombol ganti atau switch language di sini akan berubah menjadi Indonesia atau Inggris gitu. Oke, selanjutnya kita mulai konfigurasi. Yang pertama, karena kita membutuhkan localization, maka kita harus membuat sebuah middleware yang namanya yaitu localization. PHP Artisan make middleware. Bentar. Oh, PHP Artisan make middleware, namanya apa? Localization. Oke, tutupan sebentar. Oke, di sini nanti kita akan menambahkan sebuah sintaks untuk kita mendapatkan lokal dari si user. Oh, untuk hal itu kita bisa copy aja di GitHub saya ini daripada ngoding dari nol. Localization middleware. Nah, ini isinya yaitu seperti ini. Jadi dia akan merequest dari session yang akan punya lokal dan akan mendapatkan lokal lokal tersebut. Lokal itu seperti ini yang ada di app.phpfix. Nah, ini juga kita ubah nanti. Lokal ini akan kita ubah menggunakan env apa? Sebentar. Oh, salah. Env app underscore lokal. Nah, seperti itu. Coba kita cek dulu. Oh ya, ini defaultnya yaitu N atau Inggris. Oke, udah kita set untuk config-nya agar mendapatkan env app lokal tersebut. Lalu selanjutnya yaitu kembali ke middleware localization. Di sini kita langsung aja copy. Kita langsung aja copy dari sini if sampai hasil dari return-nya. Kepencet. Oke, kita bisa langsung aja save. Selanjutnya, jangan lupa ketika kita membuat sebuah middleware, kita harus memasangnya atau menambahkannya di kernel.php. Kita akan menambahkannya di sini di middleware group, yaitu /http middleware localization atau nama dari middleware kita yang sudah kita buat tadi. Oke, sudah.
Oke, selanjutnya karena kita sudah mengkonfigur yang ada di server, maka selanjutnya kita akan menambahkan yang untuk di front end-nya. Di sini nanti kita akan menambahkan sebuah switch toggle, bukan toggle sih, lebih ke select antara bahasa yang akan kita pilih nanti antara bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Di sini nanti kita akan tambahkan. Oke, kita akan lanjutnya, kita akan membuat, oh ya, oh ya, sebelum itu kita membuat sebuah control dulu untuk localization, karena nanti di front end kita akan menghit endpoint dari si controller localization tersebut untuk mengubah lokal tersebut. Jadi kita buat dulu berarti artisan make controller, namanya yaitu localization controller. Sudah kita buat, seperti biasa kita copy aja. Nah, di sini localization controller ini kita copy aja. Di sini kita membuat sebuah function yang namanya yaitu switch language, yang akan menerima sebuah language dari front end nanti, yaitu apakah antara Inggris atau Indonesia. Dan dia setelah akan mendapat request-nya akan mengubah lokal tersebut sesuai dengan yang dapat dari request tersebut. Dan ketika berhasil maka akan respon sukses change language. Oke. Kita save aja. Selanjutnya yaitu kita install package dulu untuk package yang kita gunakan, yaitu namanya bootstrap Laravel i18n. Nah, di sini kita bisa langsung aja install menggunakan npm install Laravel, npm install Laravel foo18n. Oke, enter. Selanjutnya yang kita butuhkan lagi yaitu package lagi, kita membutuhkan untuk itu bendera. Jadi namanya adalah foo flag next, foo country flag next. Kita bisa install saja. Oke, udah. Selanjutnya karena kita lihat dokumentasi di Laravel Foo ini 18n. Nah, kita bisa langsung aja copy ini. Di sini gunanya apa? Ini gunanya adalah untuk ketika kita sudah menggunakan package tersebut, kita akan menggunakannya. Gunanya dia itu akan mengambil file nanti yang akan kita buat, yaitu id.sound, di mana isinya nanti sebagai translate antara Inggris ke Indonesia. Nah, itu nanti gunanya yang akan kita gunakan untuk mentranslate dari Inggris ke Indonesia. Gunanya lebih garis besarnya seperti itu, dia cuma membaca file JSON yang akan kita buat nanti. Selanjutnya kita akan mengimport juga, jangan lupa import i18n ini, view. Nah, ini udah kita sudah import. Lalu selanjutnya kita juga jangan lupa import untuk full country flag next-nya. Kok nggak ada? Kok hilang? Nah, ini dia, kita tinggal copy aja. Import country flag.
country flag, lalu kita akan menggunakan komponen, lalu namanya apa, country flag, seperti ini. Kita cek terlebih dahulu di sini. Apa ada yang kurang dari package yang saya tambahkan? Saya agak lupa. Ya, benar dah semuanya. Oke. Di sini kita udah menginstal package yang namanya i18enview, di mana itu digunakan untuk kita translate dan country flag yang akan kita gunakan sebagai icon untuk bendera sih. Sederhana aja. Oke, selanjutnya kita kembali. Oh ya, oh, aku udah bisa. Oh, salah saya. Oke. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah select antara bahasa Indonesia dan Inggris di sini. Oke, kembali eh, ke GitHub saya, ke repository ini, dan kita cari yang namanya language.foo. Nah, ini merupakan komponen yang akan kita gunakan untuk switch dari bahasa Inggris ke Indonesia atau sebaliknya. Dan ini sudah saya buat, jadi tinggal copy aja. Oke, kita langsung aja buat. Kita masuk ke komponen. Kita tambahkan yaitu new file, namanya language, atau terserah language switch atau gimana. Language switch.foo. Oke, kita copy aja semua. Nanti saya akan jelaskan masing-masing dari kode ini gunanya apa. Oke, dari awal yaitu seperti biasa import package seperti Axios yang gunanya nanti kita untuk menge-get data yang root yang akan kita buat nanti, dan nanti yang kehubung ke controller yang udah kita buat tadi, dia akan mengubah lokalnya. Lalu selanjutnya ada string full type ini seperti biasa, tipe data string, terus import ref unmounted dan unmounted from view. Ini artinya yaitu ref itu yang ada di composition API, untuk view unmounted itu life cycle-nya, unmounted juga life cycle-nya dari view. Di mana unmounted itu gunanya ketika ketika aplikasi tersebut dijalankan atau ketika ya mounted gitu. Oke, untuk unmounted juga sama, sebaliknya ketika komponen tersebut itu unmounted atau nggak gimana bahasanya ya? Jadi ketika mounted itu ketika aplikasi tersebut dijalankan, kalau unmounted juga sebaliknya, ketika aplikasi itu mungkin komponen tersebut mungkin udah nggak digunakan lagi gitu, unmounted ya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa state yang akan kita gunakan. Lalu ada click handler, ini digunakan ketika klik tadi untuk drop down itu. Nanti kita akan coba tampilkan sebentar. Lalu selanjutnya yang paling penting adalah ini, set lokal. Di sini kita akan menggunakan set lokal ini ketika akan menghit endpoint si mana ya, localization controller ini. Nanti kita akan masukkan ke web root terlebih dahulu. Yang dimana dia nanti akan mengepas language yang sudah ada di sini. Mana ya?
Ini nih, set lokal ID ya, ini nanti dia akan mengepas ketika contoh Inggris nanti dipencet, nanti dia akan mengepas set lokal yang isinya N ini gitu. Lanjut aja ya. Oke, selanjutnya ketika kita sudah membuat komponen yang namanya language switch, kita jangan lupa untuk kita masukkan, komponen ini tuh ke sini, ke header ini. Jadi dia letaknya adalah di sebelah admin, di mana ya? Di oh ya, di layout kan? App layout ini. Nah, nanti dia tempatnya ada di sini. Bentar, agak lupa. Oh, bentar kok. Aku lupa. Gimana ya? Aduh. Nah, maaf aku agak lupa sebentar. Aku cari dulu sebentar. Oh ya, ini language di mana nih? Nah, ini dia. Walah, iya benar-benar. Iya sih. Nah, harusnya dia tuh di bawah ini. Nah, karena ini kan drop down untuk user kan. Nah, ini untuk drop down ini. Maaf, agak lupa tadi. Oke, langsung aja kita masukkan komponennya dengan memanggil yaitu oh ya, jangan lupa import dulu yaitu import language switch. Lalu kita gunakan komponen tersebut. Nah, jangan lupa kita pasang juga kita masukkan beberapa atributnya. Kita bisa copy aja di sini. Nah, di sini ada beberapa atribut seperti kok atributnya ini ya? Kok logout? Ya, kok logout gitu. Kayaknya nggak perlu deh. Langsung aja kita lihat. Nah, ini udah muncul ya. Nah, ini sudah muncul beberapa pilihan select yaitu English dan Indonesia. Yang kita harapkan tadi ini icon ini kita dapat dari ini full country flag next ini dari package itu. Dan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita membuat web root untuk kita hit yang akan kita butuhkan untuk mengubah bahasa ini. Oke, kita masuk ke web.php. Nah, di sini ada beberapa ini produk control ini yang digunakan untuk ini untuk menampilkan data yang sudah saya buat. Lalu kita tambahkan aja yaitu root untuk si localization controller. Hmm, tuh, Firefox localization controller. Oke, tadi berarti. Jadi gini, isinya juga sama harusnya ini.
sama aja, tapi nggak ada perfect-nya ya. Nggak perlu juga sih. Oke. Nah, di sini nanti kita akan menghit endpoint ini, yaitu lang, dan dia akan menerima language, yaitu yang kita dapat dari sini, yang akan kita pass language ini, dan language itu dapat dari mana? Itu dapat dari ini. Ketika button lebih tepatnya select-nya di select, maka dia akan melemparkan function bukan melemparkan sih, akan menjalankan function set lokal dan akan mengumpan value namanya N atau ID yang singkatannya untuk English dan Indonesia. Begitu. Jadi ini tuh isinya lang/id atau enggak N gitu. Tadi udah. Nah, oh ya ini jangan lupa diganti controller yang kita gunakan yaitu admin base controller. Nah, terus jika udah, maka yang akan kita lakukan selanjutnya adalah membuat translasi. Kita akan membuat translasi di lang ini. Lang kita tambahkan aja file yang namanya id.json. Nah, di sini nanti kita akan menambahkan beberapa translasi yang akan kita gunakan untuk mengubah yang ada di sini semua ini. Jadi semua ini nanti bisa ditranslate. Meskipun banyak kayak manual dan kita mentranslate satu-satu sih. Oke, lanjut aja. Yang pertama kita ada dashboard dan product. Dashboard kelamannya langsung aja copy karena ini cukup banyak soalnya di .zone. Nah ini banyak ini langsung aja kita copy paste. Nah di sini itu merupakan kata-kata atau teks-teks yang ada di sini semua. Jadi contoh default dari homepage-nya atau dashboard-nya si Jetstream ini contoh buat saya artikan karena banyak teks di sini. Lalu juga untuk produk sendiri, saya akan mengartikan yang ada di sini, yaitu namanya adalah table head gitu. Nanti di sini akan diartikan. Oke, lanjut aja. Kita save. Dan jangan lupa, oh bukan. Dan gimana caranya agar kita itu pakai untuk agar kata tersebut bisa diubah. Jadi contoh kita kembali ke add layout ini. Di sini kan ada yang namanya link dari dashboard atau produk. Ini kan. Nah, ini cara menggunakan agar kita bisa translate yaitu seperti biasa untuk menggunakan sebuah apa ya Pak? Sebuah double mustache itu namanya apa ya? Aku lupa ya. Text interpolation ya, apa lupa aku namanya. Nah, ini nanti kita akan gunakan $T. Nah, di sini nanti gunanya untuk agar bisa ditranslate. Jadi ketika ada kata dashboard yang sama seperti yang ada di sini, maka otomatis dia akan berubah ketika language switch tersebut diganti bahasa sesuai dengan bahasanya. Nah, ini contoh saya ubah langsung ke Indonesia. Nah, ini langsung berubah ke dashboard dan produk. Gitu. Sama seperti lainnya juga cukup manual sih. Kita ngubah satu-satu. Tetapi kalau ada kalau ada komponen, kita ngubahnya bisa di komponen tersebut. Jadi kita nggak ngubah satu-satu dan akan otomatis ke generate nanti. Contoh, di sini kita akan mengubah yang namanya ini yang namanya adalah data table. Kita ke komponen data table. Lalu, nah ini ada head di sini. Head ini didapat dari product.view. Nah, head itu didapat dari sini. Head yaitu product, quantity, price, description. Lalu dia akan digunakan di mana? Dia akan digunakan di sini. Data table, jadi dua heads ini.
Ini gunanya apa? Ini tuh binding data dari data table ini, dari komponen data table, yang mana nanti dia akan memasukkannya di sini. Nah, di sini kita langsung aja kurung lalu tambah $T. Otomatis dia akan berubah semua. Begitu. Sama seperti yang lainnya, ini teks-teks sama seperti yang tadi. Kalau teks, itu perlu kita kasih tanda petik. Kalau modelnya seperti tadi, menggunakan data yang dynamic, kita cukup seperti ini aja. Oke, kita cari yang mana. Welcome to your chat application. Ini ada di welcome.view. Nah, ini kita ubah aja. Seperti tadi, kalau teks biasa, kita jangan lupa menggunakan tanda petik. Tanda petik. Dan di dalamnya, bukan kurung tanda petik. Nah, $T. Sama seperti lainnya. Ini merah kenapa? Karena ini tuh ada yang sama menggunakan petik. Mana ya? Oh, bukan ya? Kayaknya juga bukan. Oh iya. Nah, lalu oke. Lalu selanjutnya ini ada documentation, sama juga ini juga. Bentar. Nah, ini karena ada tanda petik yang sama, bukan sama sih, lebih tepatnya ke double tanda petik. Maka yang akan dilakukan yaitu tinggal tambah aja slash. Oh, bukan. Slash di sini. Nah, itu gunanya untuk mengatasi jika ada tanda petik yang doublean seperti itu. Lalu ini explore documentation, sama juga. Lalu ini juga, oh, lakarpes nggak perlu ya. Ini yang ada. Memang agak itu repot, nggak efisien ya. Tapi emang gitu. Kalau cara lain saya belum tahu, yang kayak pakai Google Translate gitu kan enak ya. Ini juga nanti. Jadi otomatis dia itu akan mengubah. Jadi setelah kita ubah kayak gini, otomatis yang data translate yang sudah kita buat maka akan menyesuaikan yang ada di sini. Jadi dia otomatis akan tertranslate sesuai dengan bahasanya. Kalau di sini kan saya menggunakan ID atau Indonesia. Nanti juga bisa seperti bahasa lain, seperti bahasa Jepang. Nanti ketika keywordnya dashboard atau defaultnya yaitu Inggris, sama yaitu dashboard, maka nanti diganti menjadi contoh Jepang apa dashboard gitu. Oke, lanjut tadi mana? Ini kurang ini aja. Ini ada yang double. Ini juga. Oke. Oke, udah semua mungkin. Oke, langsung kita coba. Oh, start watching Marrakesh kayak. Oh ya, lupa kasih keluar. Gitu. Itu dia. Jadi dia akan berubah ketika diganti bahasanya dari bahasa Inggris ke Indonesia. Seperti itu. Oh, ini produk belum. Produk itu ada di sini. Produk. Nah, dari produk. Oke. Nah, ini dia. Jadi seperti itu. Cukup simpel sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Bentar, kayaknya ada yang belum saya config.
semua ya. Nah, begitu sih. Jadi begitu. Ini yang namanya yaitu multi language support atau multibahasa dengan menggunakan setup localization. Jadi begitu yang dapat saya tunjukkan ke kalian. Ini kenapa? Oh, belum. Nah, kok mau? Lah, oalah. Kok bisa ya? Harusnya ini kan. Kok nggak mau ya dia? Salah sama straight kan? Loh, ini udah. Kok nggak mau? Kok nggak mau ya? Bentar, sebentar. Harusnya sama sih. Harus juga masalah sih harusnya. Udah bener kok. Oke, jadi begitu. Ini ada beberapa kesalahan. Nggak tahu. Oh, ini juga belum transfer ya? Ini.
Ini nggak mau, kenapa ya? Nah, ini udah mungkin tadi ada salah salah translate mungkin. Oke, jadi begitu. Jadi ini yang namanya yaitu multi language support dengan menggunakan localization setting. Oke, jadi begitu. Ada yang mau ditanyakan? Karena waktu udah hampir selesai, jadi langsung aja kita akan mengakhiri ini dengan tanya jawab mungkin. Apa ada yang mau ditanyakan? Oke, kita akan mengakhiri sesi sharing hari ini. Sekian, terima kasih karena sudah hadir. Jadi untuk rekamannya nanti akan saya share di kelas di sekolah Laravel, yang mana nanti ada di YouTube dan juga nanti akan saya bagikan linknya. Jadi begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.